Shalom semuanya, saudara siap diberkati hari ini. Saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa seri yang sebelumnya, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada sebuah pewahyuan yang luar biasa yang saya pikir kalau setiap orang percaya memahami kebenaran ini, hidup saudara akan menjadi luar biasa. Jadi ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada sebuah perubahan drastis yang terjadi dalam diri orang itu. Nah, mari saudara-saudara kita melihat seorang tokoh yang kehidupannya langsung mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari seorang penakut, pengkhianat, penyangkal Tuhan Yesus, tiba-tiba dia menjadi seorang pemberita Injil, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan menurut cerita dia menjadi ketua sinode pertama Gereja Sidang Jemaat Yerusalem, dialah Petrus. Nah, ada dua yang menonjol yang saya lihat ini benar sekali. Nanti kita akan membaca di dalam kitab Galatia, tetapi saya mau menjelaskan ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada dua hal yang dikerjakan Roh Kudus. Roh itu akan memberikan karunia-karunia roh. Dan roh itu akan menghasilkan buah roh. Dengar baik-baik. Karunia-karunia roh bentuknya banyak, jumlahnya banyak, jamak. The fruits pakai S, ya kan? The gifts of the Spirit, tetapi pada waktu the fruit of the Spirit itu tidak pakai S. Jadi karunia roh itu banyak, ada karunia menyembuhkan, karunia iman, hikmat, marifat, karunia untuk, bahkan ada karunia untuk mengajar. Karunia untuk mengembalakan. Saudara-saudara, ada karunia-karunia. Nah, karunia-karunia itu diberikan untuk membangun jemaat. Karunia itu diberikan untuk meneguhkan kebenaran firman. Saudara boleh tulis itu. Jadi, saudara-saudara, mari kita akan melihat contoh. Ada seorang yang biasa-biasa saja. Dia belum pernah melakukan sebuah pelayanan fenomenal sebelumnya, tetapi ketika dia penuh dengan roh, pertama dia tiba-tiba menjadi penginjil yang sangat luar biasa. Dialah Simon Petrus, ya kan? Dia berkhotbah, sekali khotbah berapa orang yang bertobat? 3.000. Sekarang 3.000 khotbah belum tentu ada satu orang bertobat. Bukan hanya itu saja, ketika Simon Petrus dengan Yohanes mau pergi ke bait Allah, ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Dengan begitu berani dia melakukan sesuatu, dan saya yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karunia itu diberikan kepadanya. Pada waktu dia melihat orang lumpuh yang mengemis di pintu gerbang indah, dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Seketika itu orang yang lumpuh ini meloncat dan dia bisa berjalan ke sana kemari, dan berita Injil itu akhirnya tersebar memenuhi Yerusalem. Akibatnya apa? Dia ditahan, dia dipenjarakan, dia disesah. Dikatakan dia dianiaya. Tetapi apa yang terjadi? Dia keluar dari situ dengan hati yang gembira. Hati yang gembira keluar dari mana? Hati yang gembira adalah produk apa? Hati yang gembira adalah produk dari buah roh. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam tuntunan roh, seharusnya dua hal ini ada. Karunia roh menyertai pelayanan saudara, buah roh membuat Anda bisa bertahan, bisa efektif, bisa menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Mengapa dua-duanya ini diberikan kepada orang-orang yang penuh dengan roh dan mau melayani dengan sungguh-sungguh? Karena dua-duanya penting. Yang satu menyangkut skill, yang satu menyangkut karakter. Karunia-karunia roh, karunia berbicara, karunia untuk saudara bisa
barangkali menyembuhkan orang dan sebagainya itu melibatkan skill, melibatkan kemampuan, ability, enabling spirit. Tapi juga ada sesuatu yang penting yang menyangkut karakter saudara adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau dua-duanya tidak berimbang, waspadalah saudara-saudara, Anda punya karunia yang luar biasa tapi karakternya jeblok. Bisa-bisa pekerjaan Tuhan tidak maju. Ya kan? Itulah sebabnya waktu saya belajar bukunya Pak John Maxwell yang berjudul When dibilang karakter saja atau talent saja tidak cukup. Anda membutuhkan karakter. Talenta saja tidak cukup. Anda boleh bertalenta luar biasa, pinter memuji atau pinter menyembah, pinter memimpin pujian, pinter main musik, tapi Anda tukang bohong misalkan. Maka akhirnya akan terbentur di dalam pelayanan saudara. Anda orang yang barangkali punya karisma, sekali khotbah semua orang bisa, mungkin saudara berdoa semua orang bisa rebah. Tapi kalau tiap malam saudara merebahkan diri di tempat-tempat lain dengan istri orang lain, pada akhirnya Anda akan bermasalah dalam pelayanan. Makanya Roh Kudus memberikan dua-duanya dan dua-duanya ini penting. Mari kita akan melihat saudara-saudara. Nanti di hari yang lain saya akan menjelaskan karunia-karunia. Tetapi saya mau mengatakan Anda yang penuh dengan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh, Anda akan diberkati dengan kualitas hidup yang luar biasa. Mari kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, saudara akan menemukan daftar buah-buah roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan saya mau menjelaskan bagaimana cara kerjanya buah-buah roh itu. Sudah menemukan Galatia pasal 5? Ayat yang ke-22. Dikatakan seperti apa saudara? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Perhatikan baik-baik. Saya mau saudara menghafalkan ini. Tetapi buah roh adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, saya pernah menjelaskan bahwa yang namanya kasih, sukacita, kedamaian, panjang sabar, kebaikan, itu bukanlah sesuatu yang otomatis akan Anda miliki dalam hidup. Karena konon dikatakan kita lahir dengan dua pembawaan lahir yang sulit ditaklukkan. Serakah dan iri hati. Dua ini. Dan saudara-saudara kita juga waktu lahir ke dalam dunia kita memiliki tren kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa turunan. Hidup dalam daging. Tidak usah diajari. Apapun juga anak-anak kita tidak usah diajari. Dia bisa berbohong. Dia bisa memberontak, bisa melawan dan sebagainya. Dia bisa melakukan dan memikirkan yang jahat. Tetapi apa yang dikatakan di sini, Roh Kudus memberikan kepada kita buah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam pelayanan. Saya mau kembali kepada kisahnya Petrus. Kenapa Petrus bisa keluar dari ruangan penyesahan? Waktu dia disesah, dia keluar dengan gembira. Buah yang mana? Sukacita. Kenapa orang bisa bersukacita padahal sedang dianiaya? Dari mana datangnya sukacita?
Ketika Anda sedang kekurangan, Anda sedang menghadapi tantangan, Anda baru dikhianati, Anda baru dimusuhi, baru saja dizolimin orang, saudara masih bisa mengasihi orang itu. Saudara masih bisa mengampuni, bahkan saudara masih bisa berbuat baik kepada orang itu. Dari mana itu saudara? Kasih. Jadi dengar baik-baik, dari buah-buah ini, perhatikan kalimat ini ya, tetapi buah roh, bukan buah-buah. Tetapi buah roh ialah, dalam bahasa aslinya, kasih. Dan kasih itu seperti wadah atau seperti payung untuk sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kasih adalah buah roh. Saudara mungkin berpikir, saya baru tahu kenapa Tuhan Yesus memeras atau merangkum 10 hukum Allah menjadi satu hukum. Hukum kasih. Dan kenapa kita harus belajar untuk hidup di dalam kasih? Karena ternyata itulah DNA ilahi. Saudara-saudara, kita akan tinggal bersama dengan Allah di surga selama-lamanya. Maka untuk bisa berada di sana, saudara harus bisa menjadi serupa dengan gambar anaknya. Mulai mengerti? Itulah sebabnya Anda hidup di dalam dunia ini, Anda dikirim untuk sekolah. Sekolah mengasihi. Dan untuk bisa memiliki atau hidup dalam sekolah kasih, tidak ada cara lain. Anda harus mewarisi roh kasih, yaitu roh agape. Roh dari mana? Dari surga. Karena dunia ini punya hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku memberikan hukum yang baru kepadamu. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Kasih yang lahir dari apa yang ada di dalam, yaitu kasih ilahi. Itulah sebabnya orang yang mengasihi dengan kasih agape. Nah, di dalam bahasa Yunani kata buah roh itu adalah kasih, itu agape. Ditulis agape, kasih walaupun, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak memandang muka, kasih yang tidak memandang latar belakang, kasih yang tidak memperhatikan tebal tipisnya dompet, kasih yang tidak memandang suku bangsa atau apapun juga. Ketika Anda hidup dengan kasih, saudara mengasihi orang, kemudian orang itu menganiaya, orang itu barangkali menzolimi saudara, orang itu barangkali memaki-maki saudara, atau orang itu menyesah saudara, karena saudara mengasihi orang itu. Saudara tidak ada niat untuk membalas dendam, karena apa? Kasih menutupi kesalahan. Amin. Coba saudara renungkan ini. Jadi pada akhirnya kalau saudara mau merangkum atau coba mempelajari kembali, mengapa orang sabar? Mengapa orang sabar? Makrotumea. Saudara tahu makrotumea? Kalau saudara bisa hidup di dalam buah roh, saudara akan memiliki makrotumea. Apa itu makrotumea? Panjang sabar. Saya membaca ilustrasinya itu bagus. Anda dilempari oleh orang. Dan Anda tidak membalas, Anda tidak menggunakan hak Anda untuk membalas. Jelas? Sampai orang yang melempari Anda sudah tidak bisa melempari lagi. Ya. Misalkan, akhirnya makrotumea, orang yang panjang sabar itu akan diberi kekuatan yang luar biasa. Karena pada akhirnya kasihmu membuat orang ini bosan melakukan kejahatan kepadamu. Seorang penafsir mengatakan itu iblis saja sampai bosan karena
dijahati, diperlakukan tidak baik, Anda tetap saja menyembah Tuhan. Akhirnya iblisnya nyerah. Itulah makrotumea. Ya kan? Diomongin, digosipin. Saudara sabar. Saudara tidak membalas walaupun punya hak untuk membalas. Itu makrotumea. Apakah itu dimiliki oleh Tuhan Yesus? Tolong tunjukkan di mana Yesus punya makrotumea. Di bagian mana dalam kehidupan Yesus yang dia sabar. Sabar, dia diludahi, dihina, dipukul, difitnah, ya kan? Ya Bapa. Saudara-saudara, bahkan pada saat dia ada di salib, dia masih bisa melakukan kebaikan. Dia tidak bosan-bosan berbuat baik, karena apa? Itu buah daripada roh. Saya teringat, bahkan di detik-detik terakhir sebelum mati, dia masih menyelamatkan jiwa. Dan dia bisa melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, mari kita akan melihat kebaikan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi saya mau mengatakan ini kepada saudara. Prosesnya kayak apa? Nah, saya minta Pak Roni maju ke depan. Ya. Bu Devi, Bu Rina maju ke depan. Bu Rina. Ya. Mari. Di sini aja, di sini. Ya. Ya. Di sini. Ya, Ibu sebagainya. Ya. Pak Roni menghadap ke sana. Ya, semua menghadap ke sana. Jadi, ini Pak Roni yang waktu itu belum bertobat. Ya kan? Sebelum dia bertobat, saya katakan rohnya mati. Ini agak roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, pada waktu Pak Roni belum bertobat, pikirannya akan mengikuti kemauan daging, sarkos. Daging ialah keinginan yang dikuasai oleh manusia lama. Jadi, tarik Pak. Ya. Ya, nah dengar baik-baik, waktu Pak Roni belum bertobat, rohnya mati, makanya rohnya tidak bisa mengenali kebenaran. Jadi dia bisa kalah, ya, tarik, ya, Bu, tarik saja, ya. Jadi dengar. Jiwa, pikiran, dan kehendaknya dikuasai oleh kemauan daging yang membawa maut. Di ayat sebelumnya dikatakan apa itu? Percabulan, perselisihan, hawa nafsu, mabuk, pesta pora. Ada 4 golongan macam dosa. Dosa menyangkut seksual, dosa menyangkut masalah sesama, dosa menyangkut masalah agama, dosa menyangkut masalah-masalah pribadinya. Ada 4 itu yang dia tidak berkuasa. Contoh, dia dipukul, ya kan? Dia ditampar orang di jalan, pak, kedagingannya yang di mana nanti dulu, ya. Yang dipukul tubuhnya, jiwa tidak bisa dipukul, Pak, ya kan? Tubuhnya dipukul, pak. Apa yang ada di pikirannya dia? Balas. Maka otomatis dia perintahkan. Ya, pikirannya dia akan bilang sama tubuhnya, pukul balik. Nah, dia yang ngomong. Ya. Mungkin saya jelaskan gini, Abi maju ke depan. Ya, jadi begini, kamu pukul ibu, kamu pukul tubuhnya Pak Roni. Ya, daging. Kamu pukul dia, pukul, ya kan? Nah, di dalam jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Apa reaksinya pikiran ketika tubuhmu dipukul? Balas. Kemudian pikiran akan merestui dia, pukul balik. Ya. Iya kan? Nah, sekarang Pak Roni sudah bertobat. Ya. Waktu Pak Roni bertobat, rohnya dibaharui melalui percikan darah Yesus. Itu yang terjadi. Jadi sekarang
Nanti dulu kau, ya, tidak otomatis, dengar. Tetap kau masih hidup di dalam daging, kau belum mati. Ya dengar nih ya, Abi tahan di situ ya. Jadi gini, sekarang dia sudah dihidupkan, kemudian setelah ibadah dan mengikuti pemberian dipenuhi oleh roh. Jadi bukan hanya rohnya dia, tetapi di dalam dia ada roh Yesus. Roh itu yang bisa menerangkan kepada Pak Roni bahwa hey, hukum dunia bilang gigi ganti gigi. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Roh ini menjelaskan, kasihilah orang-orang yang bikin susah hidupmu, berkatilah mereka yang bikin susah hidupmu. Jadi di benaknya Pak Roni ada kebenaran. Nah ketika engkau dijolimi, kau baterek, kau hinain dia. Kau hina dia. Ya, kau pukul dia. Ya, pukul, ya. Waktu dipukul, di dalamnya dia masih ada pikiran-pikiran yang lama. Pikiran yang lama, gigi ganti gigi. Jadi dia mau pukul, tetapi ditahan oleh suara roh yang sudah mengajarkan kebenaran. Jangan, kasihilah musuhmu. Jadi dia bisa senyum kepada dia, kan? Senyum. Walaupun diperlakukan tidak baik, dia masih bisa berbuat baik karena di dalam ada roh yang menerangkan kepada dia betapa pentingnya menjalankan kebaikan. Jelas ya? Tepuk tangan. Wow. Kenapa ada seorang bapak yang pernah datang ke kantor yang anaknya diculik kemudian dibunuh dan bisa di pengadilan dia mengampuni. Dia mengampuni orang yang membunuh, menculik, memperkosa anaknya. Kok bisa? Karena di dalam dirinya ada roh Allah yang menuntun kepadanya dan memberikan penjelasan kepadanya, jangan membalas dendam. Pembalasan adalah hakku. Roh berfirman, ampunilah. Amin. Ini contoh yang lain, saudara. Kenapa jemaat mula-mula tiba-tiba berubah drastis pada menjual kelebihannya diberikan untuk mencukupkan orang yang berkekurangan? Padahal kemarin semua mereka pada pelit-pelit. Misalkan aja, kok tiba-tiba orang yang pelit bisa menjadi murah hati, dari mana itu? Bukan oleh karena minum jamu atau minum obat atau apa. Tetapi ada sesuatu yang bekerja di dalam diri orang itu. Roh yang tadinya selalu kurang. Membandingkan. Menyesal. Sekarang setelah hidup di dalam roh mengatakan, apa kata firman? Kalau hari ini bisa makan dan bisa punya pakaian, cukup. Kemudian dia mendapatkan penjelasan dari firman Tuhan, roh mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kemudian ada ayat lagi, ibadah disertai dengan rasa cukup itu besar kuasanya. Wow, orang yang selama ini selalu mencari lebih, selalu merasa kurang. Waktu dia belajar mencukupkan diri, oh ternyata 10 baju cukup dalam seminggu atau sebulan. 10 celana cukup. Ya kan? Ternyata baju-baju yang masih banyak di almari itu yang tidak pernah dipakai bisa diberikan kepada orang yang tidak punya baju. Akhirnya saudara mengambil kelebihan saudara diberikan untuk mencukupkan saudaramu yang kekurangan. Dari mana pemikiran itu terjadi? Roh yang menuntun Anda pada kebenaran. Jadi, tolong dicek baik-baik apakah ini masih ada di dalam diri saudara atau tidak. Kalau masih ada, berarti roh
belum Anda beri kesempatan untuk menumbuhkan buah-buah dalam kehidupan saudara karena masih ada sesuatu yang salah di benak saudara. Perhatikan ini. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini semua berkaitan dengan dosa seksual. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang bisa buat orang selalu berpikir porno, lihat gambar-gambar porno, video porno, membayangkan istri orang, ya kan? Suka ganggu suami orang, pelakor, pembinor, apapun namanya, saudara. Pengganggu bini orang. Pelakor, pelaku laki, pengganggu laki-laki orang. Nah, pembinor pelakor ini kalau tidak berhenti karena di dalam dirinya masih ada perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian ada penyembahan berhala, sihir. Apa itu? Dosa yang menyangkut masalah okultisme. Saudara menyembah-nyembah agama yang bukan agama, menyembah roh-roh yang lain atau menyembah orang mati atau saudara punya jimat atau main okultisme apapun juga namanya. Kemudian ada perseteruan, perselisihan, iri hati, kemudian ada amarah dan sebagainya, itu berkaitan dengan dosa-dosa sosial dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, coba cek baik-baik ya. Kita baca percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, termasuk menyembah harta, menyembah uang, ya kan? Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, suka memecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Masih ada yang lain. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kalau kau masih hidup seperti itu bukti bahwa roh tidak ada di dalam dirimu. Kamu masih hidup di dalam daging dan kamu belum diselamatkan. Maka di dalam kerajaan Allah tidak ada ini. Karena apa, saudara-saudara? Kerajaan Allah adalah nilai DNA-nya adalah love, kasih, agape. Maka kalau engkau mau berada di dalam kerajaan Allah, engkau harus punya buah-buah kerajaan Allah, buah-buah daripada kasih itu, buah-buah daripada roh itu. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ada yang mengatakan seperti, bahkan hukum Taurat tidak bisa melawan ini, saudara. Karena kenapa orang menjadi sabar? Kenapa orang menjadi taat? Kenapa orang menjadi penurut? Bukan karena legalisme, bukan karena peraturan, tetapi karena pengertian terhadap kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Wow. Amin. Coba saudara bayangkan nanti ketika melihat begitu banyak tantangan, begitu banyak aniaya di dalam Kisah Para Rasul. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang mempersulit pemberitaan Injil. Tapi ada seorang rasul yang berkali-kali digebuki, dicambuk. Berkali-kali dia mengalami sesat di karam kapal, dipatok ular, puasa terpaksa, bahaya penyamun. Namanya Rasul Paulus. Tetapi dia masih bisa bertahan. Dia punya makrothumia. Dia sabar dalam menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan. Dan tidak menyerah dan melakukan dengki, perselisihan, percabulan, mabuk dan sebagainya. Walaupun ada kesempatan. Kenapa kok bisa? Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus yang menuntun dia untuk bisa hidup dengan kualitas hidup seperti itu. Saya pengen, saudara-saudara, pada akhirnya dalam hidup ini, coba
Apa kekurangan saudara? Kalau di dalam diri saudara, saudara punya kasih. Ini kasih adalah payungnya semua buah roh tadi kan. Semua dijiwai oleh kasih. Kemudian saudara, orangnya itu sukacita. Ya kan? Mau makan enggak makan masih bisa senyum tuh. Ya, gaji dipotong 50% masih senyum. Misalkan. Saudara dizolimi oleh mertua masih bisa haleluya. Ya, tetangga resek dengan saudara masih tiap pagi senyum, apa kabar? Ngapain tanya-tanya? Haleluya, Tuhan baik, ya kan? Saudara dimaki-maki orang masih bisa, hei sahabat apa kabar? Dasarnya, puji Tuhan, Tuhan baik. Lama-lama tetanggamu yang suka maki-maki saudara, yang suka baterek-baterek, yang suka barangkali coba menghina saudara, lama-lama orang ini punya roh dari mana ya? Sudah saya maki-maki, sudah saya zolimi, bahkan kemarin itu saya taruh itu kucing di rumahnya ada 9, ya kan? Supaya orang itu terganggu, malah berbuat baik kepada saya. Waduh, roh macam apa yang dia miliki? Akhirnya dia penasaran, kok Bapak bisa hidup seperti itu? Kasih tahu rahasianya. Luar biasa. Anda ini sudah mengalami malapetaka, musibah, semua sudah Anda alami, kok masih bisa mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dalam segala keadaan Anda masih bisa mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatannya itu datang dari mana? Dari dalam. Itulah karya Roh Kudus. Maka kalau Anda tiap doa pencurahan minta dipenuhi Roh Kudus, seharusnya setelah dipenuhi oleh Roh Kudus Anda hidup menurut Roh Kudus. Dan kalau Anda hidup menurut tuntunan Roh Kudus, seharusnya buah roh itu ada di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Kira-kira ada nih buah-buah ini yang mana yang belum ada? Ayo kita hitung lagi. Tapi buah-buah roh adalah kasih. Ada kasih? Kasih yang mana dulu? Karena di dalam bahasa Yunani ada 4. Ada agape, ada eros, ada philia, ada storge. Dan yang ditulis di sini bukan philia, bukan storge, bukan eros, tapi agape. Dimaki-maki juga masih mencintai dia. Dikhianati masih mencintai. Sudah ada kualitas kasih begini? Yang berikutnya joy, kara. Kara adalah kualitas sukacita yang datang dari dalam, bukan dari luar. Nah, karena ada kara dan karena ada kasih, maka Anda akan punya irene, damai sejahtera. Damai sejahtera itu datang oleh karena Anda benar-benar mengandalkan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup saudara. Maka jangan heran kalau sudah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, mau diapa-apain, saudara diam, tetap senyum, sampai orang itu bosan memperlakukan kejahatan kepada saudara. Akhirnya saudara punya makrotumea, panjang sabar. Cek baik-baik. Saudara punya panjang sabar atau pendek sabar. Jadi saya ingat almarhum Pak Rumkeni pernah menjelaskan ini. Orang yang punya makrotumia itu seperti orang yang punya merconnya di Denpasar, sumbunya di Singaraja. Ya, merconnya dari sini, sumbunya itu panjang sekali sampai ke Singaraja. Jadi dinyalakan besok, mungkin tahun depan baru meledak. Ya kan? Tapi orang yang sumbunya pendek, baru dinyalain belum sempat lari, sudah kena. Saya pernah kebledosan mercon, saya pernah. Mercon itu meledak sebelum saya lari, karena sumbunya terlalu pendek. Itu bukan, ya itu mungkin mikrotomia, bukan makrotomia. Lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bukan lemah gemulai, saudara-saudara. Jadi saudara pikir, oh dia orangnya lemah lembut. Terbukti waktu kakinya diinjak oleh orang, dia masih, mohon maaf, kaki Anda ada di atas kaki saya.
Ya. Ya. Kalau saudara, makrotumia itu gambarannya, bukan makrotumia, lembah lembut itu adalah meekness. Itu artinya apa? Anda diapa-apain masih tetap tidak putus asa, tidak nyeklek. Gambarannya apa? Bambu. Pohon bambu itu kalau ketiup angin, ujungnya sampai menyentuh tanah, itu tidak patah. Orang yang punya meekness atau orang yang punya kelemah lembutan, dia kelihatannya lembut, lemah, tapi masih tetap bisa bertahan. Nah saudara, bahkan untuk bisa bertahan, Anda harus bisa lemah lembut. Lemah tapi kuat, mengerti maksudnya? Ada sesuatu yang kelihatannya lemah tapi tidak bisa dipatahkan, tidak bisa diputuskan. Tapi ada yang kelihatannya kuat, baru seperti kerupuk. Saudara-saudara, belum lagi self control, penguasaan diri. Kita akan bahas satu demi satu. Tapi saudara-saudara, pada akhirnya dua hal ini penting sekali. Karunia-karunia roh dan juga buah-buah roh. Nah, gereja Tuhan membutuhkan dua-duanya. Anda baik saja tidak cukup kalau tidak mau pergi dan memberitakan kabar baik. Jadi kalau kita dipakai Tuhan dengan karunia-karunia enabling spirit, bisa berkhotbah, bisa mendoakan orang, bisa memimpin pujian, dibarengi dengan hidup yang penuh sukacita, panjang sabar, kelemah lembutan, kebaikan, murah hati. Oh saudara-saudara, jangan heran kalau jumlah mereka ditambahkan setiap hari. Karena orang-orang menyukai mereka. Ayo jujur, apa yang hilang di gereja kita hari-hari ini? Apa yang tidak kelihatan di gereja kekinian, gereja kita dewasa ini? Yang hilang yang mana? Adakah jemaat antusias, pergi keluar, melayani Tuhan dengan karunia-karunia? Saya agak was-was, saudara-saudara. Ketika gereja cukup enjoy celebration pada hari Minggu. Senin sampai Sabtu tidak ada penginjilan, tidak ada yang keluar mendoakan orang, tidak ada yang berani memberitakan kebenaran. Apalagi orang Kristennya tidak hidup di dalam roh, sehingga semua buah roh itu tidak kelihatan dalam kehidupan, malah kita menjadi batu sandungan. Kekristenan akan ditelan sejarah dan suatu saat hanya tinggal nama. Dan itu sudah terbukti. Dan kalau gereja Tuhan mau tetap eksis dan berdampak, maka gereja Tuhan harus hidup di dalam roh, dipenuhi oleh roh. Setiap orang Kristen, bukan hanya pendeta, bukan hanya vikaris, bukan hanya majelis. Setiap orang percaya harus mau dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia roh dan juga harus hidup di dalam buah-buah roh. Amin. Haleluya. Masih ingat cerita mengenai Pak Sabar? Saudara pernah dengar cerita mengenai Pak Sabar? Jadi Pak Sabar ini kerjaannya adalah angon bebek. Apa itu angon bebek? Jadi dia memelihara bebek, buruh dibayar oleh tetangga sebelah, namanya Bu Marah. Dikenal dengan Bu Marah. Satu kali menjelang hari raya, biasanya kalau di kampung, besok hari raya Idul Fitri, malam itu sudah pada potong binatang yang akan dijadikan untuk bikin opor sama ketupat, ya kan? Nah, ada peristiwa menarik. Biasanya orang-orang yang punya usaha, biasanya kalau sudah hari raya begitu ada yang menggadaikan kalungnya, menggadaikan emasnya supaya besok bisa berhari raya. Bu Marah ini kehilangan kalung. Kalungnya hilang, padahal dia mau pergi ke pegadaian untuk digadaikan, kalungnya hilang. Dia marah. Dia marah-marah dan langsung yang dituduh adalah Pak Sabar. Karena dia yang bolak-balik ke rumahnya dia kan. Oh langsung Pak Sabar dimaki-maki, kalau kamu tidak bisa mengembalikan, jangan lagi kerja di rumah saya, jangan lagi menginjakkan tanah saya. Kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kalung mahal ini hilang, saya tidak bisa menggadaikan, besok tidak bisa lebaran. Wah sudah marah, saudara-saudara. Pak Sabar dipecat, tidak boleh kerja lagi.
Tapi malam itu pada waktu mereka menyembelih bebek, ternyata di temboloknya ditemukan kalungnya. Jadi kalungnya Bu Mara itu bukan dicuri oleh Pak Sabar, tetapi disosor oleh bebek ini sampai ada di temboloknya. Besoknya terpaksa dengan baik Ibu Marah menyadari salah dia. Maka dia datang ke rumahnya, ke gubuknya Pak Sabar dan mengatakan minal aizin wal faizin. Ternyata Pak Sabar itu kalung saya disosor bebek, bukan hilang. Jadi maaf kalau saya sudah menuduh Bapak, tapi Pak Sabar masih senyum, saya tahu. Saya tidak melakukannya, walaupun Ibu sudah memarahi saya memaafkan Ibu. Minal aizin wal faizin. Saudara-saudara, kualitas hidup seperti itu, kualitas hidup makrotumia, sukacita, irene, self control harus kita miliki dalam keseharian, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu dengan situasi saudara-saudara, tapi kalau hari ini saudara mendengarkan kebenaran ini dan saudara melihat ada celah di mana kehidupan saudara kadang-kadang tidak bahagia karena buah roh ini belum ada di dalam diri saudara. Dan hari ini saudara mengatakan, Pak, saya ingin memiliki buah roh itu dalam hidup saya. Saya orangnya kurang sabar, atau saya selama ini seperti kehilangan sukacita, atau saudara mengatakan saya tidak lagi bisa mengontrol diri saya menjadi orang yang cepat marah, atau saya kehilangan roh memberi. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara mengatakan Tuhan tolong saya mengatakan Tuhan bisa menolong saudara. Buah roh adalah produk dari pekerjaan roh, maka izinkan roh Allah diam di dalam dirimu dan menuntunmu kepada kebenaran. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, maka buah roh itu akan ada dalam hidup saudara. Taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar kiranya Engkau akan memenuhi setiap umat-Mu yang menonton, mendengar kebenaran ini dengan kuasa roh. Dan roh-Mu lah yang akan menuntun kami kepada kebenaran sehingga kami bisa hidup dan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, panjang, sabar, kemurahan, self control, dan semuanya itu bisa menjadi bagian dari kualitas hidup kami. Sehingga kami bisa menjadi saksi dan terang bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Haleluya. Saya minta nanti Pak Roni maju ke depan, Pak Roni. Kita akan sama-sama memimpin doa. Kita akan berdoa buat semua saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang sedang barangkali mengharapkan terobosan keuangan seperti pokok-pokok doa yang ada, saudara-saudara, kita akan berdoa agar kiranya Roh Tuhan menjamah kita semua pada hari ini. Saya akan berdoa agar kiranya saudara-saudara kita ada 12 pokok doa ini. Ibu Wayan Karmi yang minta didoakan, anaknya sakit demam berdarah. Ada dari GSCA Hula, ya Salam Pak, ada niat untuk ikut kuliah jarak jauh katanya minta didoakan. Ibu Pauline Maolo Rahayan juga minta didoakan, di dalam kandungannya ada kista. Ibu Heti Simanjuntak juga minta didoakan agar sarafnya yang kejepit dipulihkan oleh Tuhan. Ibu Emarida Pardosi minta supaya lengan kanan dan kirinya yang sakit dijamah oleh Tuhan. Ibu Oyen minta didoakan agar dipulihkan kesehatannya. Ibu Mimi dijamah oleh Tuhan sehingga pada akhirnya dalam pernikahan ada keturunan. Ibu Hence minta didoakan supaya rumah tangganya dan pergumulannya ditolong oleh Tuhan. Ibu Tirayan, Bapak Santo minta supaya diberikan kesehatan, dan juga Ibu Trisandi, Bapak Trisandi yang minta didoakan supaya istrinya ya kan, dijamah oleh Tuhan dan dipulihkan pernikahannya. Demikian juga sahabat kita dari GSCA Sialang yang minta supaya Tuhan
bisa memberikan dana untuk membangun. Dan mari kita berdiri dan mengangkat tangan, kita akan berdoa. Saudara-saudara yang tadi sudah menuliskan pokok-pokok doa, taruh tanganmu di dada. Yang sakit taruh di tempat yang sakit. Nanti hambanya Pak Roni akan berdoa buat saudara. Haleluya. Silakan Pak Roni berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang di studio kita sama-sama menopang doa ini. Haleluya, haleluya. Bapa, secara khusus kami datang di hadapan-Mu untuk mendoakan saudara-saudara kami. Amin. Yang telah menuliskan pokok doa mereka. Dalam nama Yesus. Mereka rindu untuk didoakan, mereka rindu untuk mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa. Engkau Allah pendengar dan penjawab doa kami ya Tuhan. Amin. Kami bawa saudara-saudara kami, ke-12 saudara ini yang telah menaikkan permohonan doa mereka kepadamu. Ada yang membutuhkan pemulihan dalam keluarga, ada yang membutuhkan kesehatan, kesembuhan, baik saraf, kejepit, kista, membutuhkan keturunan, ada yang membutuhkan Tuhan terobosan keuangan, pemulihan ekonomi. Bapa, setiap mereka yang datang dengan pergumulan mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kiranya Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ada keajaiban di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu diteguhkan imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk melawat mereka. Kuasa Tuhan sanggup untuk menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus jamah setiap mereka Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, bukan saja terjadi mujizat dalam kehidupan mereka, tetapi ada pembaruan kehidupan dalam hidup mereka Tuhan. Ada roh-roh, buah-buah roh yang hidup di dalam kehidupan mereka Bapa. Ada kasih, ada sukacita, ada panjang sabar, kelemah lembutan, ada penguasaan diri di dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat rencana-rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.